Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan lagi pada materi fikih. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk materi fikih pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan tentang syarat sah dan rukun khutbah Jum'ah, ya, syarat sah sholat Jum'ah dan rukun khutbah Jum'ah. Pada pertemuan kemarin, ya, sudah saya jelaskan tentang pengertian, ya, pengertian dari sholat Jumat itu apa. Kemudian ada syarat wajib, ya, syarat wajib sholat Jumat kemarin ada 6, ya, itu dipelajari dan dirangkum. Sekarang kita akan melanjutkan pada syarat sah sholat Jum'ah. Kalau kita memahami dari istilah syarat sah, berarti ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat Jumat yang dilakukan menjadi sah. Ada berapa syarat sah sholat Jumat? Di sini ada 4, ya. Bisa dilihat di halaman 79, diperhatikan sambil dicatat. Syarat sah sholat Jumat itu ada 4. Yang pertama, sholat Jumat diadakan dalam satu tempat, ya, baik itu di kota maupun di desa. Jadi sholat Jumat dilakukan harus dalam satu tempat. Tidak boleh misalkan sholat Jumat ada berapa orang di masjid, berapa orang di musala, itu tidak boleh. Harus dilakukan dalam satu tempat, ya. Kemudian yang kedua, agar sholat Jumat itu menjadi sah, yang kedua syaratnya harus dilakukan secara berjamaah. Jadi tidak boleh sholat Jumat dilakukan munfarid atau sendirian, tidak boleh, harus berjamaah. Di sini ada beberapa pendapat ulama untuk istilah berjamaah di sini. Ada ulama yang mengatakan sholat berjamaah di dalam sholat Jumat itu harus dilakukan oleh 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk setempat. Jadi ulama berpendapat sholat Jumat sah dilakukan apabila diikuti oleh 40 jamaah dan orang tersebut adalah asli penduduk setempat. Ada yang ulama berpendapat lagi di sini bahwa sholat Jumat itu sah dilakukan secara berjamaah, yaitu harus melebihi dari 40 orang. Ini pendapat ulama. Ada juga ulama yang berpendapat lagi bahwa sholat Jumat bisa dilakukan oleh 2 orang saja karena 2 orang sudah termasuk berjamaah. Tetapi dari beberapa pendapat itu yang merupakan pendapat jumhurul ulama adalah sholat Jumat dilakukan harus memenuhi syarat, yaitu 40 penduduk atau 40 orang. Itu ya untuk syarat sahnya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, hendaknya dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi tidak boleh sholat Jumat dilakukan di waktu selain waktu zuhur. Misalkan setelah asar ataupun setelah subuh, itu tidak boleh, tidak sah. Jadi yang sah adalah harus di waktu zuhur, dengan dalilnya di situ hadis Nabi, ya, kana yusallil jum'ata hina tamilus syam, ya, sholat Jumat ketika telah tergelincir matahari, itu dasar hukumnya. Kemudian syarat yang keempat, hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu harus dilakukan setelah 2 khutbah. Itu syarat sahnya, ada 4, diingat-ingat. Kemudian untuk rukun khutbah, ya, setelah kita memahami syarat itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sesuatu. Sekarang kalau rukun itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi di dalam melakukan sesuatu. Berarti rukun khutbah Jumat itu berarti rukun atau sesuatu yang harus ada di dalam khutbah Jum'ah. Yang pertama, hamdalah. Jadi ketika memulai khutbah harus diawali dengan hamdalah, merupakan puji syukur kepada Allah, itu diawali. Kemudian yang kedua ada sholawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, harus diawali itu. Yang ketiga ada wasiat untuk takwa, perintah untuk takwa, ya, biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu harus dibaca di dalam khutbah Jum'ah. Kemudian yang keempat itu ada membaca salah satu ayat Al-Quran sebagai dalil di dalam khutbah, harus ada dalil yang disampaikan. Dan yang terakhir ada doa untuk umat
Islam. Biasanya ditutup dengan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat. Itu beberapa rukun di dalam sholat Jumat yang harus dipenuhi. Jadi ada 5 rukun. Yang pertama diawali hamdalah, kemudian sholawat, ada wasiat untuk takwa, ada pembacaan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil penyampaian di dalam dakwah, di dalam khutbah. Kemudian yang terakhir ada doa untuk umat Islam. Itu untuk pertemuan kali ini. Itu saja yang perlu kalian pahami tentang syarat sah dan rukun khutbah. Seperti biasa, apa yang telah Bu Ainun sampaikan silahkan dirangkum, ditulis di buku tulis nanti sebagai penilaian portofolio pada setiap akhir bab. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.